Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika masih dalam suasana belajar dari rumah. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas tentang kesebangunan pada segitiga. Materi pembelajaran untuk kelas 9 pada pembelajaran kali ini kita melanjutkan dari materi sebelumnya yaitu kesebangunan pada bangun datar. Di mana segitiga ini merupakan salah satu daripada bangun datar yang mana ketika dua buah segitiga dikatakan sebangun maka berlaku hukum-hukum atau berlaku peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Atau ada syarat-syarat dua buah segitiga dikatakan sebangun. Sama halnya dengan kesebangunan pada bangun datar, pada segitiga pun dua buah segitiga dikatakan sebangun jika perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Mari kita lanjut pada pembahasan materi kesebangunan segitiga. Nah, dikatakan ada dua buah segitiga sama kaki, yaitu segitiga sama kaki ABC dan segitiga sama kaki PQR. Di mana segitiga sama kaki ABC dan segitiga sama kaki PQR ini dikatakan sebangun. Ini segitiga sama kaki ABC ya. Dan ini segitiga sama kaki PQR. Yang namanya segitiga sama kaki berarti dua buah sisinya itu sama panjang. Dalam hal ini segitiga ABC, maka sisi AC ini sama dengan sisi BC. Dan dua buah sudutnya juga sama besar. Maka dalam segitiga sama kaki ABC, sudut A sama besar dengan sudut B. Nah, demikian juga pada segitiga sama kaki PQR. Panjang PQ ini sama dengan panjang QR. Dan sudut P besarnya sama dengan sudut R. Nah, karena pada segitiga ABC diketahui bahwa sudut C-nya ini adalah 80 derajat. Sudut C-nya sama dengan 80 derajat. Nah, kalau salah satu sudut dari segitiga sama kaki ini, di mana sudut yang berbedanya itu diketahui, maka kita bisa mengetahui berapa besar sudut A dan berapa besar sudut B. Bagaimana cara mengetahuinya? Sudut A ini tadi sudah dikatakan, karena segitiga ABC ini sama kaki, maka sudut A akan sama dengan sudut B. Sudut A sama dengan sudut B. Nah, sudut A atau sudut B ini bisa kita peroleh dengan cara setengah dikali dalam kurung 180 dikurangi 80 derajat. Dari mana 180? 180 ini adalah jumlah seluruh sudut pada segitiga. Jadi kalau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, itu jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, kita sudah mengetahui salah satu sudutnya yaitu sudut C 80 derajat. Maka sisa sudutnya, sudut A ditambah sudut B ini 180 dikurangi 80 derajat. Nah, maka sudut A
sama dengan sudut B ini adalah setengah dari 100 derajat. 180 kurangi 80 kan 100 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut B ini adalah 100 derajat. Karena sudut A sama dengan sudut B, maka salah satunya itu adalah setengah dari 100 derajat. Yaitu sama dengan 50 derajat. Jadi, bisa kita ketahui bahwa sudut C 80 derajat, sudut A 50 derajat, sudut B juga 50 derajat. Nah, kita beralih. Sudut Q pada segitiga sama kaki PQR. Kita beralih ke segitiga sama kaki PQR. Sudut Q ini bersesuaian atau berpasangannya itu dengan sudut C pada segitiga ABC. Sekali lagi, sudut Q ini ya, itu berpasangan atau bersesuaian dengan sudut C. Perhatikan kedudukannya ya, bentuk daripada dua segitiga ini. Nah, sudut Q itu sama dengan 80 derajat. Kenapa dikatakan 80 derajat? Karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Maka disyaratkan kalau kedua buah segitiga sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Maka sudut C ini bersesuaian dengan sudut Q. Karena sudut C-nya 80 derajat, maka otomatis sudut Q-nya juga 80 derajat. Pun demikian dengan sudut-sudut yang lainnya. Sudut P ini bersesuaian atau berpasangan dengan sudut B. Karena sudut B sudah kita ketahui yaitu 50 derajat, maka sudut P juga adalah 50 derajat. Sudut P juga ini 50 derajat. Karena bersesuaian dengan sudut B. Pun demikian yang terakhir, sudut R. Sudut R ini bersesuaiannya dengan sudut A. Ya. Jadi kalau kita pasangkan sudut R ini bersesuaian dengan sudut A. Karena sudut A-nya adalah 50 derajat, maka sudut R-nya juga 50 derajat. Nah, kalau kita melihat dari besarnya sudut kedua segitiga sama kaki ini, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR, dari kesebangunan kedua segitiga ini, maka kita bisa menentukan besarnya sudut-sudut pada segitiga yang lain. Besarnya sudut-sudut pada segitiga yang lain. Nah, kita lanjutkan dengan bagaimana panjang sisi daripada kedua buah segitiga sama kaki ini. Gitu ya. Karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR, maka berlaku perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, kita lihat sisi AB bersesuaian atau berpasangan dengan sisi PR. Lihat, AB ini dengan PR. Lihat ya posisinya. Jangan melihat mana bawah, mana atasnya. Mana alas, mana pinggirnya gitu ya. Tapi sisi yang bersesuaian. Sisi AB ini bersesuaiannya dengan sisi PR. Bukan dengan sisi PQ gitu ya. Jangan mentang-mentang AB berada di bawah, PQ juga berada di bawah, AB pasangannya dengan PQ. Tidak demikian. Kenapa? Karena yang sesuai dengan AB ini adalah PR. Bentuknya itu ya. Dari bentuk segitiga ini yang sesuainya dengan AB itu adalah PR. Jadi sisi AB ini bersesuaian atau berpasangan dengan sisi PR. Kita lihat di segitiga ABC ini mana saja yang sudah ada ukurannya. Pertama kan sisi AB yang ada ukurannya ya, yaitu 6 cm. Yang kedua adalah sisi AC. Sisi AC ini panjangnya 12 cm. Maka sisi AC kita cari pasangannya atau bersesuaiannya dengan sisi apa pada segitiga PQR. Ternyata
sisi AC ini bersesuaian atau berpasangan dengan sisi QR. Ya. Jadi AC itu berpasangan dengan QR. Nah, selanjutnya sisi BC, ini sisi BC ya, sisi yang terakhir pada segitiga ABC ini bersesuaian atau berpasangan dengan sisi PQ pada segitiga PQR. Nah, karena segitiga ini adalah sama kaki, tadi juga sudah disebutkan, maka sisi AC ini akan sama dengan sisi BC. Jadi panjang AC sama dengan panjang BC karena sama kaki. Jadi panjang BC itu sama dengan sisi AC. Panjang sisi BC sama dengan panjang sisi AC, yaitu 12 cm. Jadi BC ini adalah 12 cm. Pun demikian pada segitiga PQR, sisi PQ itu sama dengan sisi QR. Jadi sisi QR ini panjangnya sama dengan sisi PQ. Berapa? Yaitu 18 cm. Jadi di sini BC 12 cm, di sini QR juga 12 cm. Nah, yang belum kita ketahui kan panjangnya adalah sisi PR pada segitiga PQR. Kalau pada segitiga ABC sudah kita ketahui seluruh panjang sisinya. AB 6 cm, AC 12 cm, BC juga 12 cm. Pada segitiga PQR, panjang PQ 18 cm, panjang QR 18 cm. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapakah panjang daripada sisi PR? Begitu. Maka kita cari dengan menggunakan perbandingan daripada segitiga yang sebangun. Kita bandingkan yaitu sisi-sisi yang bersesuaian atau pasangan sisi-sisinya. Nah, baik ya. Yang sudah ada ukurannya sekarang segitiga ABC kan semuanya sudah ada ukuran ya. AB 6, BC 12. Yang kita cari itu adalah sisi PR. Sisi PR ini pasangannya dengan sisi AB. Maka AB berbanding dengan PR. Atau AB per PR. AB per PR ya. Karena yang kita cari adalah PR. AB per PR. Sama dengan AC per QR. AC per QR. Pasangan sisi AC adalah sisi QR. Jadi AB per PR sama dengan AC per QR. Karena keduanya sebangun, maka kita samakan di sini sama dengan. Kita ganti dengan angka-angka atau dengan ukuran yang sudah diketahui. AB kita ganti dengan angka 6. Ya, AB-nya 6 per PR. PR yang kita cari. Sama dengan AC adalah 12 dan QR adalah 18. Jadi 6 per PR sama dengan 12 per 18. Selanjutnya kita kalikan silang. Ya, kita kalikan silang. Secara sederhananya atau secara singkatnya kita kalikan silang gitu ya. Nah, kita kalikan silang. Yaitu 12 kita kalikan dengan PR. 12 kali PR ke sini. Atau PR kali 12. Sama dengan 6 dikali 18. 6 kali 18. 12 dikali PR sama dengan 6 dikali 18. Nah, 12 dikali PR itu 12 PR. Sama dengan 6 dikali 18 itu adalah 108. Jadi 12 PR sama dengan 108. Maka PR-nya sendiri sama dengan 108 dibagi 12. 108 dibagi 12. Berapa PR-nya? PR adalah
cm. Jadi, anak-anakku sekalian, panjang PR ini adalah 9 cm. Dari kedua segitiga sama kaki yang sebangun ini, kita bisa menentukan panjang daripada sisi-sisi yang lain yang belum diketahui. Dan kita juga bisa menentukan besarnya sudut-sudut dari sudut pada segitiga tersebut yang belum diketahui. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan saja dengan contoh yang pertama, menggunakan atau cara menentukan panjang sisi dari dua buah segitiga yang sebangun. Misalkan, ada segitiga ABC dan segitiga PQR, itu sebangun. Segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Tentukan panjang AB dan panjang AC. Tentukan panjang AB dan panjang AC. Nah, kita lihat ini ya. Ini ada segitiga PQR, segitiga yang besar nih ya. Segitiga yang besar PQR. Ini kebetulan segitiganya segitiga siku-siku ya. Segitiga PQR ini segitiga siku-siku. Panjang PQ-nya adalah 6 cm, panjang QR-nya 8 cm. Kemudian ada segitiga yang lain, yaitu segitiga ABC. Segitiga ABC yang berwarna kuning ini. Yang bentuknya atau ukurannya lebih kecil. Nah, segitiga ABC ini juga sama siku-siku. Ya. Kalau tadi PQR siku-siku di Q, sekarang segitiga ABC siku-siku di B. Di mana pada segitiga ABC ini diketahui panjang BC-nya 4 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang AB dan berapakah panjang AC. Baik, kita selesaikan sama-sama ya. Sambil diperhatikan videonya. Kalau sempat silakan sambil ditulis. Nah, kita lihat ya. Karena segitiga PQR ini sebangun dengan segitiga ABC, atau segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga PQR, maka kita cari mana pasangan-pasangan sisi yang bersesuaian. Nah, di sini kita ketahui sisi AB ini bersesuaian atau berpasangan dengan sisi PQ. PQ ya. Dari kedudukannya adalah AB berpasangan dengan PQ atau bersesuaian dengan PQ. Kemudian sisi BC ini bersesuaian atau berpasangan dengan sisi QR. BC dengan QR. Jadi kita cari pasangan-pasangan sisi yang sudah ada ukurannya. Ya. Sudah ada ukurannya. Untuk pasangan sisi yang belum ada ukurannya kita abaikan dulu. Nah, karena bersesuaian atau berpasangan seperti ini, maka AB per PQ. AB berpasangan dengan PQ. Atau AB bersesuaian dengan PQ. AB per PQ. Sama dengan BC per QR. BC per QR. Kita masukkan ukuran-ukurannya. AB, karena AB belum diketahui dan itu yang ditanyakan, maka AB per 6. PQ adalah 6 cm. Sama dengan 4 per 8. BC-nya 4. Ini ya, BC-nya 4. QR-nya 8. QR-nya 8. Jadi AB per 6 sama dengan 4 per 8. Kita kalikan silang. Ya, AB dikali 8, 6 dikali 4. Atau 8 dikali AB, 4 dikali 6. Sehingga 8 kali AB sama dengan 4 dikali 6. 8AB sama dengan 24. 8AB sama dengan 24. Maka AB-nya sendiri sama dengan 24 per 8. Jadi AB itu sama dengan 24 per 8. Dibagi. Ya. Berapa AB? AB sama dengan 3 cm. Jadi AB ini
3 cm. Nah, satu sisi pada segitiga ABC sudah kita ketahui. Nah, sekarang untuk menentukan sisi AC, berapakah panjang sisi AC? Kita keluarkan dulu segitiga ABC ini. Karena segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras pada segitiga siku-siku itu. Nah, mungkin kalian masih ingat, ya, pada waktu pembelajaran di kelas 8 ada yang disebut dengan rumus Pitagoras. Di mana panjang sisi miring dari suatu segitiga siku-siku sama dengan akar dari kuadrat sisi tegaknya ditambah kuadrat sisi tegak yang lain. Atau kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. Nah, sehingga pada segitiga ABC ini berlaku rumus. AC itu sama dengan akar daripada AB kuadrat. Karena AC adalah sisi miring, maka AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB dan BC ini adalah sisi-sisi tegaknya. Jadi sisi miring sama dengan akar kuadrat sisi tegak ditambah kuadrat sisi tegak. Sehingga AC sama dengan akar dari 3 kuadrat, AB 3 ya, 3 kuadrat ditambah BC kuadrat, 4 kuadrat. Jadi AC sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga AC sama dengan, ya, ini 9 ditambah 16. Maaf, ini bukan kurangi tapi tambah ya. 9 ditambah 16. Jadi AC sama dengan 9 ditambah 16. AC sama dengan akar 9 ditambah 16. Sehingga AC sama dengan akar 25. AC sama dengan akar 25. Berapa akar 25? Akar 25 itu adalah 5 cm. Nah, sehingga dengan kesebangunan segitiga, kita bisa menentukan bahwa panjang AB adalah 3 cm, dan dengan menggunakan rumus Pitagoras, kita bisa menentukan panjang AC adalah 5 cm. Lanjut anak-anakku sekalian dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga BDE. Ya. Ini ada segitiga ABC. Segitiga ABC ini ya, yang berwarna hijau. Sebangun dengan segitiga BDE. Nah, ada segitiga BDE di dalamnya. Di mana segitiga ABC ini, sisi AC-nya tidak diketahui. Sisi AB, ini ya, sisi AB, coba perhatikan sisi AB. Sisi AB ini berarti berapa? AD itu 2, DB itu 6. Berarti sisi AB ini adalah 2 ditambah 6. Yaitu 8 cm. Kemudian sisi BC juga belum diketahui, karena baru diketahui setengahnya saja atau sebagian, yaitu 4 cm dari B ke E. Sementara dari C ke E-nya tidak diketahui. Nah, yang ditanyakan tentukan panjang CE. Panjang CE. Panjang CE. Nah, segitiga ABC, ini segitiga ABC ya. Itu sebangun dengan segitiga BDE. ABC sebangun dengan BDE. Nah, ya. Dari sini, dari segitiga BDE di sini kita pisahkan ini segitiga BDE itu, dan posisinya atau bentuknya kita samakan seperti segitiga ABC supaya tidak bingung ya. Jadi disamakan ini. Jadi diputar gitu ya. Kalau tadi posisinya BDE itu seperti ini, sekarang diputar BDE. D-nya jadi di atas itu ya. Posisi D-nya. Tujuannya untuk apa?
supaya memudahkan kita menentukan mana pasangan dari sisi-sisi yang bersesuaian. Ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, nah ya, ABC nah seperti ini, kemudian kedudukan atau posisi BDE-nya seperti ini, agak bingung gitu menentukan pasangan AC itu mana gitu ya, pasangan AB itu mana, pasangan BC itu mana, begitu. Nah kalau sudah di posisinya disamakan seperti ini kan ya, kedudukannya disamakan seperti ini, kita bisa menentukan. Baik ya, AB ini sisi AB yang panjangnya 8 cm ini bersesuaian dengan sisi BE. BE ini ya. Nah, sama-sama di bawah ini posisinya. Jadi AB bersesuaian dengan BE. Selanjutnya BC. Nah, kita kan akan mencari CE ya, berarti kita berfokus pada BC ke sini. BC ini bersesuaian dengan BD. Nah, posisinya sama ya, kedudukannya. BC bersesuaian dengan BD. Gitu. Maka kita selesaikan dengan menggunakan perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian. AB per BE sama dengan BC per BD. AB per BE, AB bersesuaian dengan BE, maka AB per BE sama dengan BC per BD, karena BC berpasangan dengan BD. Nah, AB itu berapa? AB ini 8 cm. Per BE, BE-nya 4 cm. Ini ya. Sama dengan BC. BC yang kita cari ini. Kita cari dulu BC-nya gitu ya. Per BD. BD-nya adalah 6 cm. Selanjutnya kita kalikan silang. 4 dikali BC sama dengan 8 dikali 6. 4 kali BC sama dengan 8 kali 6. 4 kali BC jadi 4 BC. 8 kali 6 sama dengan 48. Ya, 4 BC sama dengan 48. Maka BC-nya sendiri sama dengan 48 dibagi 4. Berapa 48 dibagi 4? Ya, betul ya. Jadi 12 cm. Nah, BC ini 12 cm. Dari sini ke sini itu 12 cm. Ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapakah CE? CE. CE ini ya. CE. BC dari sini ke sini ya. BC ini 12. CE-nya berapa? Ya. Sudah ada BE ini adalah 4 cm. Dari B ke C adalah 12, dari B ke E adalah 4. Berarti sisanya berapa? Nah, ya. Bagus, betul ya. Berarti CE itu sama dengan BC dikurangi BE. Jadi CE itu sama dengan BC dikurangi BE. BC panjang semuanya ini sudah ada BE ke sini, berarti sisanya adalah CE. Sisa itu kan dikurangi gitu ya. Jadi CE sama dengan BC dikurangi BE. Berapa? BC-nya 12, BE-nya 4. Berarti CE sama dengan 12 dikurangi 4. Berapa? CE sama dengan 8 cm. Ya, jadi CE ini 8 cm. Itu contoh yang kedua, anak-anakku sekalian, dari dua buah segitiga yang sebangun yang digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisinya. Kita lanjut dengan contoh selanjutnya. Ya. Contoh yang ketiga ini. Contoh yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Jika BD sama dengan EF, tentukan panjang CF. Ada sebuah gambar ini, ada gambar segitiga. Ya, beberapa buah segitiga ini. Yang pertama segitiga yang besar adalah segitiga ABC. ABC. Ya, segitiga ABC. Mana segitiga ABC ini ukurannya ya, AB ini. AB itu adalah 10 ditambah 8. Berapa? 28.
Ada lagi segitiga CEF. Segitiga CEF. Nah, segitiga CEF ya. Nah, ini segitiga ABC ini itu sebangun dengan segitiga CEF. Ya, sebangun dengan segitiga CEF. ABC sebangun dengan CEF. Nah, ABC juga sebangun dengan ADE. Ya, ABC ini sebangun dengan CEF, ABC juga sebangun dengan ADE. Maka ya, karena A maka B maka C gitu ya. Karena A BC sebangun dengan CEF sedangkan ABC juga sebangun dengan ADE, maka ADE juga sebangun dengan CEF. Jadi ADE juga sebangun dengan CEF. Begitu. Ya. Baik. Jadi segitiga ADE ini sebangun dengan segitiga EFC lah. Ya. ADE, EFC itu sebangun. Nah, kita pisahkan dulu lah ya. Supaya tidak bingung melihat gambarnya, segitiga ADE, mana E-nya ini ya? Nggak ketulis. Segitiga ADE. Segitiga ADE ini diketahui ukurannya AD sama dengan 8 cm, DE sama dengan 10 cm. Ya. Oh ini, E-nya belakangan ya, tinggalin. Sementara segitiga EFC diketahui EF sama dengan BD ini ya. EF sama dengan BD. Berapa? BD 20 cm. Berarti EF juga 20 cm. Ya. Nah, mana yang belum diketahui? Gitu ya. Nah, tentukan yang ditanyakannya tentukan panjang CF, panjang CF ini. FC ya. Panjang FC. Karena yang ditanyakan FC, maka kita cari sisi yang bersesuaian dengan FC, gitu ya. Sisi yang bersesuaian dengan FC. Nah, pada segitiga ADE, maka AD ini pasangannya dengan EF. AD bersesuaian dengan EF, gitu ya. AD bersesuaian dengan EF. Sama kan kondisinya, kedudukannya ya, posisinya gitu. Kemudian DE bersesuaian dengan FC atau CF. DE bersesuaian dengan CF atau FC. Sehingga ya, kita perbandingkan dari kedua sisi yang bersesuaian tersebut. AD berbanding EF sama dengan DE berbanding FC. Nah, AD-nya itu 8, EF-nya itu 20, jadi 8 per 20. Sama dengan DE-nya itu 10 per FC. Jadi 8 per 20 sama dengan 10 per FC. Seperti biasa kita kalikan silang. 8 dikali FC, 8 kali FC sama dengan 20 kali 10. 20 kali 10. 8 kali FC adalah 8 FC, sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200. Jadi 8 FC sama dengan 200. Sehingga FC-nya sendiri sama dengan 200 dibagi 8. FC sama dengan 200 dibagi 8. Berapa? FC sama dengan 25 cm. Atau CF, ya, sama saja. F dibolak-balik gitu ya. CF atau FC sama dengan 25 cm. Jadi panjang FC atau panjang CF ini adalah 25 cm. Itu contoh yang ketiga anak-anakku sekalian. Semoga dapat kalian ikuti ya. Nanti
materinya terakhir Bapak sampaikan di grup kelas kalian. Baik, untuk contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Contoh yang keempat, ini perhatikan gambar berikut ya. Tentukan panjang CE, yang ditanyakan panjang CE. Mana gambarnya? Ini. Ada gambar segitiga ABC dan segitiga DEC ya. Ada segitiga ABC, ada segitiga DEC. Nah, di sini sebutkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ECD. ABC sebangun dengan ECD. Sama saja ya, mau ABC, DEC, ABC atau ECD, terserah. Nah, karena sebangun, maka kita cari, nih ya, kita belah dulu, kita uraikan dulu ya. Kita pisahkan dulu, mana segitiga ABC, mana segitiga ECD. ABC, ini ECD. Pada segitiga ABC ini, panjang AB itu adalah 24 cm. Ya. Ada BE 8 cm. Oh, 10 maaf ya. Ini 10 cm. Jadi BE-nya itu 10 cm, bukan 8. Ini salah ketik yang di sini. Jadi AB 24, ya, BE 10. Sementara pada segitiga ECD, DE-nya itu adalah 16 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa panjang CE. CE ini atau EC. CE. Untuk mencari CE, maka kita cari atau tentukan dulu sudut-sudut yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian ya. Sisi-sisi yang berpasangan. Berarti kita harus mencari sisi yang berpasangan dengan CE. Dan sisi lain yang sudah ada ukurannya. Nah, yang sudah ada ukurannya kan sisi AB. Ini ya. Sisi AB ini berpasangan dengan sisi DE. Yang juga sudah ada ukurannya. Maka kita tuliskan AB itu bersesuaian atau berpasangan dengan DE. Sementara BC ini berpasangan dengan CE. BC berpasangan dengan CE. Nah, BC itu ini ya. BC ini nih. BC ini sama dengan BE ditambah CE. Jadi BC ini sama dengan BE ditambah CE. Gitu ya. Nah, kita perbandingkan sekarang kedua pasangan-pasangan sisi tersebut atau kedua pasang sisi yang bersesuaian. AB berpasangan dengan DE, jadi AB per DE sama dengan BC berpasangan dengan CE. BC per CE. Nah, AB-nya adalah 24 ya, sudah diketahui. Kemudian per DE, DE-nya 16, sudah diketahui. Sama dengan BC itu sama dengan BE tambah CE. Jadi BC ini kita ganti karena diketahui BC itu sama dengan BE tambah CE, maka BC kita ganti BE tambah CE per CE. Nah, sekarang kita kalikan silang. Ya. Oh, maaf, kita masukkan dulu ya. Kan BE-nya sudah diketahui ini. BE-nya sudah diketahui 10 cm. Jadi BE ini kita ganti dengan angka 10. Sehingga diperoleh 24 per 16 sama dengan 10 ditambah CE per CE. Ya, sekali lagi ya. Jadi 24 per 16 sama dengan 10 ditambah CE per CE. Selanjutnya kita kalikan silang. 24 dikali CE ke sini ya, 24 kali CE. Dan 16 dikali 10 tambah CE. 16 dikali dalam kurung 10 ditambah CE. 24 dikali CE hasilnya 24 CE. 16 dikali 10 adalah 160. Ditambah 16 kali CE, 16 CE.
Jadi 24 CE sama dengan 160 ditambah 16 CE. Nah, yang ada CE-nya di sebelah kanan kita alihkan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Ini kita pindahkan ya. Karena di sebelah kanan ini positif, maka kita pindah ke sebelah kiri jadi negatif. Sehingga 24 CE dikurangi 16 CE sama dengan 160. Sekali lagi, 24 CE dikurangi 16 CE sama dengan 160. Pak, itu 16 kurangi 16 CE dari mana? Nah, ini sekali lagi. Tambah 16 CE ini kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan. Gitu ya. Ini kan sama dengan. Pindahkan dari sebelah kanan sama dengan ke sebelah kiri sama dengan. Kenapa? Karena sama-sama ada CE-nya, ada variabel CE. Jadi 24 CE dikurangi 16 CE sama dengan 160. Nah, 24 CE dikurangi 16 CE itu kan hasilnya 8 CE. 8 CE sama dengan 160. Ini 24 dikurangi 16 kan CE. 24 dikurangi 16 kan 8. 24 CE dikurangi 16 CE jadi 8 CE sama dengan 160. Sehingga CE-nya saja sama dengan 160 dibagi 8. Berapa? CE sama dengan 20 cm. Nah, jadi CE ini ya, CE ini adalah 20 cm. Itu anak-anakku sekalian ya. Beberapa contoh, 4 buah contoh tentang penggunaan kesebangunan 2 buah segitiga dalam menentukan salah satu panjang sisi dari segitiga, dari salah satu segitiga yang belum diketahui. Nah, silakan ya, nanti diulangi-ulangi lagi video pembelajaran ini dan silakan baca ringkasan materi ini ya. Kemudian untuk hari ini Bapak kasih latihan soal ya. Kasih latihan soal. Silakan kalian kerjakan latihan soalnya itu ada di kegiatan kompetensi 2 di LKS ya. Di LKS kalian itu ada kegiatan kompetensi 2. Silakan kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Jadi ada di kegiatan kompetensi 2, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu cara mengerjakannya sama persis dengan contoh ketiga. Nomor 2, cara mengerjakannya atau langkah-langkah menyelesaikan soal nomor 2 itu sama persis dengan contoh nomor 4. Jadi, silakan ya. Salah seorang mengerjakan, salah seorang lainnya bisa membuka lagi video ini ya. Jadi, HP salah seorang di antara kelompok kalian membuka video ini. Yang lainnya silakan mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 ini. Atau salah satu dari kalian HP-nya membuka ringkasan materinya ya, yang Bapak kirimkan di grup kelas kalian. Nah, beberapa orang yang lainnya mengerjakan soal pada kegiatan kompetensi 2 nomor 1 dan nomor 2. Kalau sudah selesai ya, silakan dikirimkan. Langsung saja dikirimkan ya. Mau dikirimkan di grup kelas boleh, supaya nanti bisa kita bahas sama-sama ya, dengan kelompok yang lain. Mau langsung dikirimkan ke Bapak juga boleh, ya tidak apa-apa. Nanti Bapak bahas di grup kelas kalian. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin demikian ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian cerna, bisa kalian cermati, bisa kalian pahami, dan soal-soal pembelajarannya atau soal-soal latihannya, maaf ya, bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.